Dari Malaysia, dari mana semuanya kayak mau Semuanya nonton Tulus di Singapura. oke. Terus kayak wah stres itu gitu. Terus abis itu Stres yang bagus maksudnya ya? enggak stres sih beneran sih. Stres Beneran. beneran. Stres beneran sih. Bukan palsu dong. Stres beneran. Beneran. Dozers, kita berada di tempat satu yang keren. Satu tempat yang keren. Apa sih bahasa gue? Gak tahu nih bahasa lu udah apa. Pokoknya kita di tempat yang keren banget. Terima kasih. Namanya Sona. Sona. Nah, nanti kita akan kasih lihat ya areanya. Nah, hari ini kita akan perkenalkan nih orang jagoan di belakang Sona ini. Betul. Dan juga pemilik-pemilik. langsung aja ya. Langsung aja ya. Kayak Bright Spot. Bright Spot. Yang kalian pasti sering datang nih anak-anak culture. Betul, Asik. betul. Nah, perkenalkan kita di sini ada Hogi Wiryono. Wes. Bro Hogi. Bro, terima kasih banyak bro atas tempatnya. Sama-sama dong. Kita Senang kemarin sekali pas dikunjungin. Kita kemarin pas lagi mau kita bikin yuk podcast di luar, kita langsung kepikiran cuma di sini. Iya sih. Pas ya di sini. Pas, ya. pas banget. Keren banget. Pas banget. Bro, apa kabar? Puji Tuhan baik. Ya. Ya. Ramadan Kok ini. gitu sih? Ya. Ramadan yang cepet banget kayaknya. Oh, tiba-tiba habis gitu. Iya kayak tiba-tiba habis gitu. Nggak tahu beda banget sama tahun-tahun sebelumnya rasanya. Iya. Ya, mungkin karena dari segi apa ya kalendernya juga gitu. Mungkin. Terus banyak kegiatan juga kan. Kayak nggak hanya merayakan Ramadan aja. Banyak banget. Iya. Iya, betul. Sebagai business owner, kayak kita yang ada dua hal ya, kayak THR ada terlalu dekat. Oh itu sih udah pasti THR terlalu dekat. Semuanya Tapi bingung. lebih dari THR juga waktunya kayak kita ibaratnya tahun baru mulai. Yang everything just starting, tahu-tahu udah langsung gubruk begitu kayak jadi kayak nggak ada napas gitu kayaknya. Iya. Ya. Tapi ini lu bikin Sona ini dari berangkatnya dari mana nih? Jadi sebenarnya waktu itu kebetulan pas pandemi yang udah sedikit udah mereda ya. Tadi ajakin sama Senayan Park untuk actually bikin Bright Spot. Nah, terus kita lagi prepare bikin Bright Spot di sini. Tahu-tahu COVID-nya naik sebenarnya. Kita udah mau cancel. Terus gue udah bahas sama tim sini juga. Gimana nih gini udah mulai bingung. Terus sepatu itu kakak gue Anton segala maksudnya buat dihubungin sama macam-macam ya banyak dulu kayak Pak Erik kan masih apa ya dulu ya, kalau menteri apa sih lu sebelumnya dia ya? Dia itu pokoknya Erick Thohir nih. Pokoknya dia sempat bilang pokoknya lu harus jalanin, kalau enggak ekonomi ini kita nggak gerak nih gitu kan. Maksudnya kayak lu harus jalanin, terus lu ada siapa lagi pokoknya. Terus waktu itu si Leo juga masih di Smesco kan, waktu itu jadi kayak bener-bener somehow gimana jalan dengan segala keterbatasan dari Satgas COVID-nya, dari apa waktu itu, puji Tuhan terjadi. Dan actually mungkin bisa dibilang event retail market pertama abis COVID ya. Maksudnya COVID belum selesai ya, tapi ya itu Bright Spot. So actually ya berjalan dari situ itu berhasil. Saat itu nggak lama abis itu sempat ditanya bisa nggak bikin sesuatu, tapi udah lumayan agak susah ya secara venue udah lebih penuh, udah gitu-gitu terus akhirnya. Dan waktu itu sini tuh belum tenan bawah nih ya, lagi lumayan baik kosong. Terus waktu itu si Pak Joseph sama Pak Henry juga bilang, kita ada tempat nih bekas Honda. Mau nggak kalian bikin sesuatu? Ya udah, jadi ceritanya gitu. Terus akhirnya kita kesini blank slate, kita nggak tahu mau bikin apa. Terus waktu itu sama Anton udah berapa lama omongan kayak kita perlu punya brand terpisah yang lebih music based, tapi bukan bikin bar, bukan bikin club, tapi kayak actually more of a community place yang bisa jadi coffee shop, bisa jadi record store, bisa gitulah gitu ya. Ya so Sona ini namanya berterima kasih dengan teknologi ChatGPT. Jadi ini bener-bener ibarat speedrun. Jadi pokoknya kita ada waktu segini lama untuk prepare. Ya udah akhirnya oke, jadi. Nah, terus nih ada oknumnya juga tadi Bapak Satria Ramadan. Waktu itu kita ngobrol RSD waktu itu belum ada tempat kan. Ya udah
kita bikin sini aja yuk. Ya udah, pas lagi ini, ya udah jadi Sona hari pertama Sona buka itu adalah hari Record Store dibuka juga barengan waktu itu. Oh gitu. 2 years ago. Jadi akhirnya tempat ini terjadi dan puji Tuhan ya itu masih gerabak-gerubuk banget lah. Jadi kita waktu itu gerilya dulu berapa lama tempat ini jalan, zero marketing budget, nggak gimana-gimana karena maksudnya tadi cerita kan sempat kita off cam kita bikin tempat ini ibarat nggak ada kata-kata PNL, nggak ada, itu nggak ada. Ini bener-bener kalau untuk orang nggak tahu PNL profit and loss yang kita nggak tahu gimana, pokoknya jadi aja gitu kan. Terus akhirnya suatu hari ada 2 content creator kesini bikin konten, habis itu Rame. viral dari TikTok, rame dari ini. Ya jadi banyak Gen Z sini. Terus buat it was good for the mall juga. Terus habis itu juga ya habis itu actually tendency juga semakin oke. Jadi udah lebih inilah. So I mean there's always new challenges ya. Maksudnya itu kan dulu virality terjadi, sekarang kita lebih sekarang lebih nguatin sisi community space-nya sih sekarang biar lebih sustainable dari sisi kayak karena event ya kita juga nggak tahu ya kondisi sekarang event akan tambah banyak apa enggak. Paling nggak dari sisi kita ya kitanya yang harus gerilya kalau event luarnya nggak ini ya kitanya harus banyakin juga gitu-gitu lah. Iya. It was fun. It was a challenge yang somehow puji Tuhan karena udah pernah ngalamin buka Goods Dev dulu gitu. Walaupun bukan gue yang ngurusin day to day cuman kan ada bayangan gimana set up a new F&B team dengan nggak ada dapur gimana caranya ini belum terseru lah gitu. Ini adalah strateginya nih bro. Apa tuh? Namanya bikin bisnis dengan iman. Iya. Gak ada PNL, gak ada apa-apa, tapi yang dengan jalan iman. Ya ada budget doang. Budget doang. Kita punya duit segini. Gimana caranya nih barang semua bisa kalau nanti nggak selesai kita berhenti semua bisa dipindah. Oh oke. Everything is movable. Oke iya. Jadi yang nggak movable nggak ada sih, semuanya movable. Kecuali counter kafenya itu adalah itu udah di situ. Kita cuman nggak cover aja. Oh gitu. Yes. Gitu tadi sebenarnya pas lagi off cam ya, Dozers ya. Ini juga sebenarnya menarik juga ya. Tadi sebenarnya dengan Pak Hogi sebenarnya kan nih, Bro Hogi juga sebenarnya kita pernah ketemu lah, cuma kita nggak pernah ngobrol. Hari ini ngobrol banyak panjang lebar. Ternyata ini tuh kita di universitas yang sama ya di SF ya. Jadi sebenarnya nih dari Bro Hogi juga lulusan dari Academy of Art di SF. Tapi kayaknya kita sayangnya di dulu nggak pernah ketemu ya. Pasti mungkin ketemu lah. Pasti pernah. Orang Indonesia mana agak kabut ya. Kabut aja ya. Mungkin udah lama juga dan ya itu tadi kita sempat ngobrol. Gue ngalamin pindah ke Amerika baru setahun Rismond ya. Jadi hustle culture gue adalah gimana cara gue nggak usah pulang. 98 lah itu tahun 98 ya berarti. Gue nyampe 97, 98 nyampe 97. Sama kan tahunnya? Gue 98. Beda setahun lah. Tapi nyampe dolar dari 2.500 ke 14.000 ya overnight. Tiba-tiba ya ditelepon sama ibu gitu kayak sama ini ya gimana caranya harus survive ya kayak udah siap sebagai laki-laki gitu. Terus jangan lama-lama mahal teleponnya. Ya dulu masih belum ada ini ya, belum ada Skype dan belum ada. Iya benar belum ada tuh. Bisa WA call. Belum ada. Iya benar. Mahal banget tuh dulu tuh. Ada dial up lah dulu. Betul. Iya benar. Masih pakai pulsa. 64K ya yang Iya benar. Jangan ketahuan umur. Kalau kalian berdua pasti ketemu lah di SF. Aku yakin kalau gua enggak ketemu karena gua enggak di sana. Circle of friends-nya sama soalnya. Iya, pasti pernah. Tadi kita ngobrol-ngobrol temen ini kenal kita semua kesana. Maksudnya pasti pernah. Either izin ya bro, dulu lu masih ada rambut. Atau dulu rambut gue juga gondrong. Warna-warni kan. Warna-warni gue kayak badut gue. Terus udah gak ada saya. Tadi ada pernyataan menarik pas lagi off cam juga. Mario bilang yang tahun segitu tuh kesini udah jadi orang semua. Rata-rata sih gue bersyukur ya, maksudnya dengan teman-teman gue yang berjuang yang sekolah bareng. Kalau gue lihat tuh sekarang gue juga wah ternyata di belakang Bright Spot nih orang yang hebat. Ya lulusan juga. Teman-teman gue beberapa juga yang tadi kita ngobrolin juga anak-anak juga sih. Iya. Gitu. Dan kita beberapa kali kan ketemu sama beberapa brand ya. Dan memang dari mereka tuh kita pengen seperti Bright Spot gitu. Ngomongin kayak gitu. Nih gue gak tahu ya, ini asal muasalnya bagaimana nih bro. Selain yang tadi di Spark ya. Iya.
Ini bisa jadi film sendiri kayaknya sebenarnya sih. Waduh. Keren nih. Karena panjang banget. That's a good idea, bro. That's a good idea, bro. Nah, tapi intinya sih jadi actually dulu presentation yang dulu Anton bikin untuk nyeritain Bright Spot. Actually dulu nih pertama kali presentation ini dulu lupa ya di acara apa gitu, acara kreatif apa gitu. Jadi di slide pertamanya itu ada acara illegal rave di pantai di Bay Area di Oh, di San SF. Francisco. Oke. Yes. Karena kakak gue waktu itu si Anton adalah was part of the first movement-nya itu. Jadi itu basically cikal bakalnya apapun yang kita kerjain. I see. Oke. Itu kayaknya rave party ya? Ini actually di pantai illegal. Ini udah illegal rave party. Jadi benar-benar semuanya tuh very community based dan pre-internet. Jadi semuanya pakai, kalau zaman dulu ada namanya hotline. Oh, oke. Pakai nomor. Ya, Oke, hotline. tahu. Hotline-nya itu ada informasi di situ. Nah, dan itu mesti nyari pakai peta, gitu kan. Jadi udah tahu-tahu jam 6 atau berapa pagi karena ngejarnya sunrise. Sunrise ya. Oke. Tiba-tiba udah segitu banyak orang ngumpul di situ. Oh, wow. Wow. Oh, itu. Jadi iya, dan maksudnya ada cerita menariknya adalah di acara itu didatengin polisi. Oh, oke. Semua orang-orang itu di situ. Hmm. Jadi kayak ini kan di tebing gitu, polisi di Iya, atas. Ini di mana aja, bro, di SF-nya, bro? Bani Dun itu di daerahnya, aduh pantai apa ya? Kayak masih Bay Area, Bay cuman Area. I don't know exactly di mana Oke. persisnya. Kayaknya lebih East Bay ya, lebih ke Oke. arah Auckland. Auckland ya sana. Ya, tapi anyway, jadi di pantai itu polisi datang gitu. Terus ada adegan di film-film itu yang dikasih bunga itu polisi. Oh. Jadi Oh ya? ya itu kayak buat kakak gue tuh kayak mengesan banget. Jadi so waktu zaman saya ke sana udah nggak ada itu. Orang-orang yang bikin itu udah sukses lah, namanya Wicked Crew dulu. So tapi intinya adalah di acara itu semua orang dari segala penjuru Bay Area dengan kayak ibaratnya semua orang yang sebenarnya banyak banget dengan latar belakang berbeda, semua bisa ketemu di situ. Kayak experience something yang itu, so kayak it's where the freaks ini ngumpul gitu. Yeah. So it's a very community ini banget. So actually itu yang filosofi yang kita pakai Di Bright sampai Spot. sekarang. Oh, oke. So sangat amat counterintuitive yang dengan orang, bikin brand, bikin ini. Kita sangat amat enggak sih. Iya, itu actually itu sangat amat penting. But actually the most important for us adalah it's the community mindset itu ya. Jadi di mana kayak kita semua di situ believe in this gitu. Sebuah apa ya? It's a belief system. Betul, it's a belief system. Faith itu kan. Yeah. We're all there kayak ke gereja lah. Basically the same thing. Coba bedanya kalau ke gereja ini apa? Bedanya adalah kalau ini collective approach-nya aja sih gitu, beda. So like-minded people lah ya, like-minded people. Like-minded. Where the freaks ini unite gitu kan. Jadi intinya di situ. Dan jadi actually sangat amat basic, but that's the ini. Cuman of course ya kalau presentasi semua pasti kayak hah apaan nih gitu. Tapi kalau diceritain ya orang paham sih akhirnya. Oke, ini terus makanya Bright Spot itu sebenarnya semua filosofi dulu kita bikin rave. Oke. Sama persis. Bedanya adalah kita dulu bikin rave zaman dulu. Kita actually we were the first rave promoter di Indonesia. Kita bikin Jakarta Movement dulu. Basically. Wow. Jakarta Movement dulu sama gitu, sama juga we had the idea, kita nggak punya dananya, kita kerjasama sama promotor yang dulu ada almarhum Marini Nur. Dulu dia right hand personnya Java Musik Indo si Adri Subono namanya. Jadi pokoknya itu, nah dia pisah lah, itu terus akhirnya dia bikin dulu namanya Nepatia. Dulu kita kerjasama sama Nepatia. We were the idea people ya, terus mereka yang orang-orang yang udah jago di industri itulah. Jadi kita kerja bareng, kita bikin namanya Jakarta Movement. So
dia 3 tahun berjalan, dan basically what we did was we showcase the best of Jakarta Oke. and sekitar ya. Jadi ada dari Jogja, dari Bali, mana-mana lah. Pokoknya basically best of Indonesian nightlife Scene, culture lah ya. ya. Dari musiknya juga semuanya ada. Mau hip hop, mau saya yang main stage ada tuh dari house, techno, trance apa gitu. Terus side roomnya ada drum and bass, ada ini, ada hip hop, ada semua. So we gathered everyone untuk a big gathering itu. Cuma nih interesting ya. Hmm. Kebanyakan dunianya dunia malam, tapi namanya bright spot. Nah, tapi actually semua itu adalah yang akhirnya tahun 2005 kita pakai untuk jadi bright spot. Oh, oke. Karena bright spot itu terjadinya juga di acaranya kita. Awal cikal bakalnya bright spot itu adalah kita dulu suka bikin acara namanya jadi lupa nama acaranya, tapi dulu bikinnya di outletnya Ismaya. Namanya dulu ada Blowfish, ada Dragonfly. Kita dulu selalu bikin event di situ kan. Tapi waktu itu suatu hari kita mau bikin acaranya Sunday. Terus di Sunday-nya itu kita bikin yang di Blowfish itu, karena Blowfish kan ada restorannya, ada klubnya. Jadi kan ini klubnya, nah ini restorannya kita pikir mana kalau kita bikin market gitu. Terus gitu gila banget, kita bikin ada vintage, ada ini, kita ajakin teman-teman kan, teman-teman banyak, ada yang punya brand, ada yang ini. Terus waktu itu wah kita taruh kita taruh barber di situ. Terus waktu itu ada teman kita lah, si Farani ini, kalau tahu Farani Empel tuh seorang model gitulah waktu itu. Dia suatu hari itu yang kayak gue mau botakin rambut gue, ya udah sekalian di sini. Jadi dia botakin rambutnya gitu. Ada ini ya. Iya, ada. Terus So actually itu cikal bakal ya. Dan itu kita diliput nyadar ya kayaknya. Pas lagi dibotakin diliput itu. Ada fotonya ada, tapi ya kita itu sebenarnya buat gue bukan masalah ngeliput ya, but itu tuh attitude itu yang attitude-nya kita pakai gitu. So kita habis itu nyadar, actually teman-teman kita yang punya brand, yang punya ini banyak, dan mereka semua nggak ada yang bisa masuk mall. Gitu. Suatu hari, nah kayak semua ini terjadi pertemanan musik semua. Bright Spot itu terjadi kan di EX dulu. EX itu dulu extensionnya Pas Indonesia. Nah teman kita kalau inget band Humania zaman dulu, Heru sama Eki. Heru itu kerja di Plaza Indonesia. Ya, oh gitu. Dulu bagian event sama ini. Pas banget. Dia bilang, Gi, gue ada tempat nih. Ayo dong bikin acara musik yuk. Di bekas dulu ada restoran Chinese di ujung gitu, gede banget. Lupa udah tutup. Gede. Terus kayak, yuk bikin apa ya gitu. Terus kita bilang, ya kita sebenarnya lagi agak trauma sama acara musik gede-gede. Karena Jakarta Movement yang ketiga kita loss gede karena waktu itu polisi lagi resek lagi. Semua satu Jakarta nightlife lagi digerebek semua. Nah kita di acara itu pokoknya tahun sebelumnya 18.000 orang. Tahun itu berapa sih? Tahun 2005 sampai 2000 ya 2003 4 5. Oh, nggak sampai 2000. Ya nggak nyampe. Anyway, saat itu kayak Anton ada ide gara-gara itu. Nggak, sebenarnya terbentuknya gara-gara sebelumnya lagi. Ini semua terjadi semua gara-gara musik, karena kita semua orang-orang musik ya. Jadi kita punya band Agriculture dulu namanya. Nah, Agriculture itu dulu di endorse sama Nike untuk jadi influencer non atlet pertamanya Nike. Nah, Nike mau launching Nike Sportswear. Ya, Nike Sportswear. Kalian yang Nah, kita ditunjuk sama Nike. Bisa nggak lu ngerjain launchingnya itu? Nah, timnya Bright Spot itu terjadinya gara-gara itu. Jadi ada Leo Subrata, kakak gue Inong sama suaminya si Chris, sama Anton, terus ya tim Future ada gue segala itu. Terus ya udah kita bikin event itu. Jadi basically pas Heru ngontak itu, ya udah sekalian. Nah, jadi kita bikin. Started with 25 vendor yang teman-teman semua yang punya bikin dessert, bikin ini, dan ya pokoknya masih susah banget, kita nggak bisa menuin 25. Jadi akhirnya 5-nya kita rekayasa, 20-nya teman-teman semua. 5-nya kita rekayasa. Udah di Bandung waktu itu fix gear tuh belum tren. Kita udah gila fix gear. Terus waktu itu wah di Bandung ada yang ini sepeda. Ya udah. Terus waktu itu manggung di Singapura, jadi beli komponen sepeda di Singapura, kita hand carry ke Jakarta. Akhirnya bikin toko fix gear, akhirnya bikin satu section yang
Jadi kayak tempat penitipan. Jadi kayak Hmm. teman-teman yang punya brand tapi nggak mampu bikin booth sendiri, Iya. akhirnya Nitip nitip semua situ. gitu. Jadi kayak gitu-gitulah, seru deh. Oke. So ya, dan udah lama banget ya, sekarang sampai kemarin ini udah yang daftar udah 2000 lebih, Iya. yang Wow. keterima cuma Mulai bisa dari situ ya. 240. So very tight curation process dari awal sampai sekarang. Dan iya, semua itu lucunya kalau ditanya Hmm. terjadinya kalau Terjadinya mau seperti itu. dilihat urut baliknya Flashback. semuanya dari situ. So sangat amat subculture Mhm. banget. Menarik juga sih karena kan sebenarnya dari kolektif gitu ya. Yes. Tapi tidak akhirnya gitu snowball-nya tuh ada di branding-nya sebenarnya. Iya, Jadi di Bright Spot tuh sekarang kita siapa sih yang nggak tahu Bright Spot gitu. Ya, Apalagi betul. di tahun kemarin kan juga oke banget kan. iya. Kita Gitu. 2 tahun Ada terakhir banyak. ini actually kita ya ini mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa jadi study case yang bagus ya, karena Mhm. justru actually pas pandemi, sebelum pandemi dan pandemi kita ngerasa kayak kita nggak ada kekurangan Gen Z. Mhm. So mindset shift juga, gimana caranya nih ya kita biar nggak jadi brand tua. Karena dulu kita brand milenial dan Gen X gitu. Sementara gimana caranya kita harus bisa memudahkan brandnya. Iya, iya. Ya udah, akhirnya do or die kita adapt dengan gitu kan, belajar dari TikTok. Kebetulan anak-anak kita udah Gen Z. Jadi kita belajar dari anak-anak kita juga, lihat dari ininya juga, lihat dari pasarnya juga, ngelihat dari ini juga gitu kan. Kita juga maksudnya we're always open to new things gitu. Oke. Jadi nggak pernah kayak kita nggak pernah mau kayak apa ya, ibaratnya kayak stuck in ini. In the Kita moment. selalu always open to apa ya, Ideas. ideas dan ini gitu, dan sangat amat kolaboratif gitu kan. Iya, iya. Ya, so makanya banyak terjadi, banyak yang launch di Bright Spot. It became apa ya, kayak platform buat nge-launching sesuatu gitu. Betul. Menarik banget sih. Iya. And very organic ya maksudnya. Iya, I think Bright Spot juga sebenarnya kalau cerita-cerita, gue juga dulu salah satu Iya, dia juga tenant Iya, ternyata. tenant gue di dalam Iya. Bright Spot. Oh Dulu iya, gue punya brand namanya Weirdo. Iya. Oh iya, iya benar. Konsep gue juga mirip-mirip. Jadi ya Iya. kayak basically anti-mainstream lah kalau kita Iya, ngomong ya. Kalau misalnya kita lihat kayak barang-barang di mall, zaman dulu kan mainstream. Iya. So it pretty much like brand-brand yang udah very established, ya baru bisa masuk ke mall atau masuk ya baru di owner ya di dalam mall ya. Nah justru kalau kita kan sebenarnya dengan adanya internet, dengan zaman adanya teknologi, justru kita bikin brand namanya Weirdo gue bro. Gue dulu salah satu yang ngikut kalian, bukannya kalian di mana kan itu kan basically lu bisa dipaketin kan. Jadi satu event bisa di berapa kali gitu kan. So pretty much I have really good experience sih kalau sama Bright Spot sih. Terima kasih. I think itu dia, I think membuat juga kesempatan ya dari orang-orang yang UMKM atau belum punya dana di mana tuh yang besar masuk ke mall. Kan masuk ke mall kan entry barrier-nya juga tinggi. Tinggi Belum banget. lu mesti bikin proposal, belum lu disetujuin, makanya kita udah bayar mesti disetujuin lagi, Iya. ya kan? So assessment-nya tuh sangat-sangat prosesnya lama dan Iya. panjang dan expensive gitu kan. I think Bright Spot ini is actually the good guys ya, di mana di awalnya tuh basically nggak terlalu ribet dan actually we quite make some lot of money di saat sama kalian. Pastinya. Right. Apalagi zaman dulu juga POS yang sama juga udah provide sama Bright Spot kan. Iya. So basically kita cuma bawa datang dekorasi, everything is all from Bright Spot. Iya. Gitu. So it's awesome. Iya. Dan sekarang mungkin curation-nya juga tambah ketat lagi karena persaingannya tambah ketat lagi kan. Betul. Iya, jadi in a way kayak sama kayak dengan sponsorship gitu ya. Kayak kita actually maybe say no to more than yes. Karena itu sebenarnya sangat amat counterintuitif sebenarnya ya. Tapi kalau kita nggak bisa menemukan cara buat masuk di market ini, yang pasti nanti akan backlash ke dia dan kita, mesti say no gitu kan. Karena bangun brand ngerasain capeknya kayak apa kan. So we don't wanna, kita nggak bisa jeopardize ini gitu. Betul. So kadang-kadang makanya it's tough, tapi kayak basically bukan money first gitu. Betul. Jadi actually brand first.
Yes. Betul. Ya gitu. Jadi pengen nanya sesuatu, tapi Iya. ini nggak apa-apa kalau nggak Iya. dijawab. Kalau ini kan banyak sekali yang pengen daftar dan lu kurasi jadi cuma 240 brand. Betul. Nah kalau sponsorship berapa ya akhirnya pengen sama lu terus? Sebenarnya banyak, tapi kan memang kembali lagi gitu kayak kadang-kadang if we don't know how to twist it gitu. Gitu. I think a good example kayak kemarin misalnya ada brand fashion A gitu lah ya. Enggak, gue bisa sebut aja lah. Kemarin udah ikut, actually udah 2 tahun ya sih, setahun ikut kita lah. Main si eksekutif gitu ya. Eksekutif brand tua kan, ya dan sangat amat gimana caranya nih nyambung ke blind spotnya gitu. Tapi kebetulan kita menemukan caranya karena actually mereka kan brand workwear kan. Tapi terakhir-terakhir ini yang dia lakukan sangat amat nggak ke situ gitu. Dia berusaha memudahkan brandnya tapi malah beli license Star Wars lah, beli ini kayak. Tapi udah kembaliin aja ke workwear, tapi kita kolaborasiin sama seniman. Coba kita suggest senimannya ini, terus bootnya kita yang bikinin deh, harus dibalikin kayak office core gitu, dibikin gitu. Jadi, so gitu kan. Nggak semua brand bisa kita twist begini kan masalahnya. Betul. Jadi Betul. kalau dia ada heritage ya, so maybe we can work with that. Jadi kebanyakan sekarang kerjanya kita banyak kayak gitu juga gitu. Jadi kembali lagi kayak tadi saya bilang kayak kadang-kadang sometimes if we can make it work, we can make it work gitu. Tapi sometimes ya nggak bisa gitu. There are some things yang kayak udah deh, mendingan nggak usah. Gue penasaran sih, kayak teman-teman Dorsers juga penonton juga penasaran nih. Tadi kan lu kan kurasi 250 orang atau brand ya. Nah sebenarnya boleh nggak di-spill? Kurasi lu tuh apa nih meter mungkin teman-teman juga penasaran gitu kan maksudnya. Jadi siapa tahu ini bisa ke depannya. Mungkin gini, mungkin gampangnya aja kalau pas register biasanya harus nyiapin proposal yang oke gitu kan, ceritain brandnya, ceritain line yang mau diiniin apa. Terus kita kalau that first proses itu oke, kita lanjut ke sampling. Kita pasti sekarang sampling kalau makanan, sampling makanannya. Kalau baju, kalau ini sampling bajunya apa. Kalau dari situ lolos, habis itu kita ngomongin bootnya. Dan sekarang konsepnya kita sudah nggak kayak dulu. Kalau di mana dulu beli boots, kalau sekarang kan kita kerjasamanya lebih dalam lagi lah. So jadi actually jadi kita sekarang ketat banget kalau misalnya brand ini nggak bisa, karena kita bisa lihat penjualan dia kan sekarang. Jadi kita kalau brandnya dia nggak oke penjualan, maybe we're doing something wrong dengan layoutnya gitu. Mungkin area ke situnya susah aksesnya atau ada gimana, kita benerin tuh, kita coba. Apa mungkin kurang terang gitu, tambahin itu pasti kita gerak. That's why we never sleep kalau pas mau acara tuh. Sampai everything we do untuk sampai kelihatan ada hasil. Kalau everything we do udah benar dan kayak nggak bisa benar, ya bisa jadi ada isu di marketnya nggak cocok sama brand ini. So basically salah kita semua kan. Jadi everyone's to blame gitu. Jadi actually hubungannya jadi lebih enak kan. So makanya curation itu sangat amat kritis. Jadi kita sih udah ngalamin lah asam garamnya gitu, kayak di mana kayak ada yang kecewa, ditolak, bikin konten yang ini, banyak di TikTok gitu-gitu ya. Ya gitu-gitunya mah udahlah, itu sih kayak ya. Tapi makanya kita selalu bilang ada cerita yang bagus juga. Actually ada beberapa brand yang kita tolak sampai 5-6 kali sampai akhirnya bisa masuk. Actually we tell them kalau ini masih terlalu ngopi yang ini. Coba gimana caranya sampai akhirnya mereka bisa bikin sesuatu yang original. Baru masuk dan jadi gitu. So ada ceritanya kayak ada Shark Tank-nya juga ya. Kayak ada Shark Tank-nya juga ya. Jadi sebenarnya itu juga bisa membantu ya teman-teman juga mengimprove ya. Sebenarnya menjadi sebuah criticism yang membangun. Konstruktif. Ini baru kita ngomong tentang bright spot. Maksudnya kalau kita sebenarnya masuk ke dalam mall segala macam kan sebenarnya dia punya syarat lebih sadis lagi. Itu mungkin di konten ini sekarang mall ya. Kalau misalkan emang ada kata kalau misalkan emang nggak terima ya gitu kan. Well, I think it's good. Berarti ini nilai-nilai lebih di mana bright spot pun juga bisa sebenarnya ya think it as as a partner ya, as a pembimbing juga brand ini bisa berkembang juga. Sama kayak waktu dulu kita masih ngerjain festival musik, itu juga begitu kan.
So the people that yang kita undang itu adalah orang-orang yang kita rasa that year they were the best of that year, gitu kan? Iya. So ya pasti cacat-cuit sini sananya banyak lah, teman kita ya kita udah harus ya gini, ini udah kita pilih gitu, sorry aja gitu. Gue kepikiran ya Bro Hogi ya, Heeh. kalau lu bikin kayak talk show atau bikin show seperti kayak American Got Talent, Iya. kurasi dan segala macam, tapi for those lucu nggak ya? Sebenarnya lucu, cuman Lucu kita rasa kayaknya somehow I don't know why kayak it's better to do ada sesuatu tentang do it close doors itu deh. Ada satu yang kayak lebih I don't know meaningful aja sih kadang-kadang ya, karena it's not a spectacle. Kadang kita suka ngerasa kayak gitu. Apalagi sekarang kan sekarang ya it's a big test, jadi sekarang kita tim kan. Jadi we have a team. Oke. Tapi ya tim itu tiap hari laporan ini. Jadi gila itu masih sampai sekarang. Jadi kayak we have to try some, makanya susah kurus sih soalnya susah banget. Karena benar-benar harus nyoba makanan banyak banget gitu-gitu. I see. Iya, tapi in a way training kita untuk ini tuh udah dari zaman dulu ngerjain yang musik, ngerjain apa tuh semua. Jadi actually semua ini it's a very very long proses. ya. Jadi kayak nggak kayak apa ya? Bukan, I don't think mungkin beda dengan kayak oke, gue mau bikin brand ini terus gue punya bisnis plan-nya, gue punya ini. Kalau ini sebenarnya kayak apa ya, kayak there's a heritage to it gitu. Jadi susah kita ini. Cuman ya kalau diceritain gini jadi lebih make sense kan kalau Betul. ya. Tadi kalau dengan kayak kurang lebih ketika lu kurit 250 ya, kita secara inilah ya, 2000. dari 2000 ya. Berapa persen sih misalkan kalau misalkan di Bright Spot tuh berapa persen retail, berapa persen teknologi atau F&B kita jadi sebenarnya semua metrik pertamanya adalah space. Berapa gede space-nya? Misalnya kita punya space 8.000 meter, 9.000 meter. Oke. Maksimalnya gimana ya? Karena ini kan semua ada urusan sama basically the financial side of this kan, kita harus gimana caranya break even-nya dulu nih ngomonginnya. Pastikan income tergede dari retail, fashion, retail F&B. Fashion dan F&B. Everything else mendukung lah. Kayak sisi musik. Kayak yang lebih ke trinkets kecil-kecil kayak gitu-gitu kan. Nah itu basically kita semua ngitungnya kayak gitulah rata-rata. Nanti dari situ kita ambil ya udah persentase dari situ rata-rata. Terus di era sekarang karena misi besar kita adalah ngasih peluang buat new brands, we have to save room untuk new brands-nya segini banyak. Wow, segini banyak tuh berapa? Nah itu semua tergantung space. Kita lihat gimana. Nggak ada ilmu pasti itu begini. Makanya kayak gue bilang, Bright Spot tuh every Bright Spot is a new challenge. Tempatnya beda, technicalnya beda, lokasinya beda, ngedekornya juga. Yang ini open space, yang ini lebih slow ceiling, jadi kayak pusing banget. But yeah, that's why it's now we have a pretty solid kayak partners of kayak teams gitu yang kita kerjasama sama desain tuh kita selalu. Sekarang kita juga gini, kayak misalnya main key visual sekarang udah kita kerjasama sama artis aja. Jadi biar kita punya perpanjangan tangan untuk mikirin kreatifnya. Dari situ jadi set design, nanti dari situ jadi ini. Jadi kesemuanya itu udah kayak ini. Tahun lalu kayak kemarin kita kan kerjasama sama buat apa namanya si KV-nya si Ardira Putra. Terus habis itu dari Ardira, dari semua itu kan konsepnya kan supermarket. Kita kasih dia konsep, kita mau bikin konsepnya begini. Ya udah dikembangin jadi ini. Jadi set design, jadi ini, jadi apa, jadi merchandise, jadi itu. Kalau sekarang kita lagi mau tahun ini kerjasama sama yang Mei ini sama Kendra Ahimsa. Jadi akan beda lagi nih looknya. Kita konsepnya sekarang kota, jadi kayak city. Jadi nanti akan distrik gitu konsepnya. Jadi nggak ada ilmu pastinya semua deh kayak pasti gitu. Berubah semua. Nah tapi menariknya karena ada tempat baru nih untuk new brands gitu. Ini apa sih yang harus dipropose sama new brands ke dalam? Sebenarnya sekarang new brands itu adalah kuncinya adalah di produknya dia, nomor satu. Nomor dua,
we see potential-nya juga ya kayaknya sih, gitulah. I mean it's the same thing kan, kayak apa, dulu sekarang sama aja, coba bedanya mungkin di era sekarang, kita selalu sangat amat menekankan adalah plagiat itu kita nggak terima. Iya, itu definitely. Atau Ya, pastilah. contekan lah, atau barang-barang Betul. kopian lah ya. Itu sekarang sangat amat, itu nomor 1 dulu deh. Iya. Karena apalagi sekarang internet era ini, Iya. informasi kan is Cepat. there to grab kan, jadi udah Hmm. ketahuan banget gitu. Betul, Jadi betul. kayak kita nggak, itu satu, terus habis itu kita lihat potensinya dari itunya juga, dari brand-nya juga. Terus apa namanya, kalau emang ini can bring value to ini, ya udah gitu. Kadang-kadang ada juga kayak kadang-kadang kemarin, brand yang actually kita gambling juga gitu. Kan ada tim kurasinya, kepalanya ada, emang ada timnya lah gitu. Tapi mereka kan pasti kan nanti kalau setiap kali kita meeting pasti ada laporan-laporannya, ini gitu. Pasti kayak, ini kayaknya Itu ini deh. kayaknya bisa nih gitu. Tapi mungkin, kayak gitu loh, kayak Iya, tapi iya, masih ada mungkin ragunya. belum ya gitu ya. Iya, iya. Bisa jadi kayak yang sekarang belum, yang next-nya dia, oh udah lebih siap nih kita ya gitu. Jadi akan kita masukin kayak, maybe list-nya ini mungkin next-nya udah lebih solid. So, iya, dan kita juga di internalnya juga banyak yang selalu tiap tahun, setiap event juga harus dibenahin lah gitu kan. Kayak mungkin dulu relation-nya kan sangat amat penting ya gitu. Jadi Betul. sekarang kayak gitulah semuanya. Kita sih ya, jadi seru lah kayak apa, terus sekarang Taman Bright Spot kemarin udah mulai shift, jadi sekarang andil. Itu apa tuh kalau Taman Bright Taman Spot Bright itu Spot itu adalah tiap tahun kita bikinnya Juni, biasanya Juli, Oh. Agustus itu. apa? Kalau Di yang main Urban ini apa? Forest. Jadi sekarang intinya yang main Bright Spot gedenya tuh pasti di awal tahun, di akhir tahun, di tengah tahun kita bikin Taman Bright Spot. Taman Bright Spot. Taman Bright Spot ini di Urban Forest. Urban Forest. Oke. Actually this year will be tahun ketiga. Tahun Iya. ketiga. Yang itu agak di ini karena konsepnya kan lebih piknik, lebih itu. Oh ya. Jadi musik becomes a big part of it. Nah, Ya. itu andil gue jadi tambah gede lagi buat Iya, itu. Karena kemarin ya actually karena saya besarnya di scene musik yang lebih indie dan alternatif, ya ini jadi kesempatannya buat That's great. itu dia. Yeah, that's great, Jadi that's ya udah, jadi Ngomong-ngomong nih yang di taman di Taman di Urban Bright Forest Spot. ini yang nanti Iya, yang Bright Spot. Ini udah ada kurasi belum? belum. Nah, ini belum. teman-teman apa masih bisa Belum. join? Yes, yes. Nanti kita pasti akan Open ya. dibuka. Biasanya nanti pas Bright Spot itu kita udah woro-woro udah nyiapin orang bisa apa. Tapi itu basically mostly F&B. Mostly F&B, mostly F&B, retailnya sedikit banget, tapi mostly F&B, terus sisanya piknik kita Piknik, acara ya, musik sekarang. ya. Jadi Iya, kita wah, shift seru banget. ke situ. Wah, seru Kayak banget. kemarin, terus kayak, iya, so maksudnya dari kita juga kayak bukan mau jadi musik festival juga, but Iya, it's iya. alternatif ini loh. Bisa Iya. dengerin musik di taman, Taman. duduk sambil piknik, bisa Iya. bawa hewan peliharaan Betul, segala Iya. gitu. Jadi iya, it's a new experience. Jadi puji Tuhan sih itu event terramenya dan Iya. ininya si Urban Forest. Iya. So dan kita ngerasa di Jakarta Selatan nggak terlalu ada lagi Iya. buat itu. Oke. Sekarang kalau dari saya Bright Spot misalkan sekali do that ini ya exhibition-nya itu bisa di beberapa lokasi sih. Kalau sekarang kayak kalau nggak salah masih berjalan ya di Agora ya atau Enggak, udah belum ya? Oke. Terakhir kali kan I went to Iya, Agora itu pokoknya kalau Bright Spot itu 2 weekend. dua weekend. Iya. Terinspirasi dari Glastonbury, Coachella semua 2 Oh. weekend. Oke. Waktu itu gara-gara kita ke Coachella waktu itu rame-rame, terus kayak make sense ya 2 weekend gitu. Bisa nih gitu. Akhirnya kita terapin. Iya, iya. Ya, make sense karena kan udah bangun capek-capek, kayak untuk Betul. kan cost-nya sama. Udahlah, jualan lebih aman juga Aman. buat ini. Lebih oke banget. Iya. Aku wonder ya, ini sebenarnya questions ya bro. Gue sebenarnya apakah dari Bro Hogi ini one day Bright Spot ini punya sebuah tempat yang permanen? Is that something that you're looking for? Good question ya. Mungkin kalau ada opportunity, nggak something sub brand ya, nggak bisa. Karena
team of Bright Spot is a traveling show Ya, sebenarnya. nomad Oh, oke. maksudnya is always Nomaden. on road ya. Kita selalu diajakin kayak kemarin diajakin di Bali, di mana gitu-gitu. Iya bisa, tapi lebih pop up lagi gitu. I see. Iya. Lebih satellite event gitu. Jadi iya, dan kita kenapa ngerasa mendingan di Jakarta aja supaya dari mana-mana dari Indonesia ke yang bisa Jakarta. datang ke Jakarta. Ya, I oke. see. Jadi poolingnya ke Betul. sini Ini ya. ada unsur Hmm. kayak mau ini juga. Ada unsur enjoy Iya, dan Jakarta kita ya. kan ngobrol bareng kayak waktu itu biasanya kalau udah deket-deket ini pasti ketemuan tuh rame-rame, pasti Anton kan ketemu Mbak Svida dari JFW, terus sama Ben juga ngomongan sama ini sama Idea Fest. Idea Fest. Ya. Dulu sempet kita bikin konsorsium bareng, namanya lupa ya apa ya dulu ya. Tapi udah nggak ngejalan lah konsorsium itu. Sekarang lebih ngobrol aja. Iya, iya. Kita oke, apa oke. nih gitu kayak Jangan-jangan ya itu yang di JHC, yang JCC itu jadi kita waktu itu bikin bareng, ya. bikin kayak justru dideket-deketin semua supaya orang weekend tuh ke Jakarta untuk ini. Betul, Iya, betul, ya. And it makes perfect sense sebenarnya. Cuman nggak susah untuk ngesinkroninnya aja kadang-kadang Iya, gitu kan, karena agendanya Idea Fest. Kalau Idea Fest tuh bisa lebih pasti karena kan venue-nya di situ. Kalau JFW kan dulu agak pindah-pindah. Tapi Iya. sekarang udah lumayan settle lah ya di PIM itu. Ya. Kita nih yang pindah-pindah mulu. Ya tapi nggak apa-apa juga karena orang-orangnya di dalamnya kan memang explorative minded Betul, juga kan. I think it's Betul. a good opportunity juga. Maksudnya I think it's not a bad thing untuk pindah-pindah. Sebenarnya it's also always a surprising thing ya. Which is kan setiap kali kita pop up, setiap kali kita hadir, Iya, Bright Spot juga something new kan. Ya, kelemahan sebuah offline kadang-kadang ya juga itu aja ya, kecuali lu renovasi. Right? Jadi kan nggak ada faedah yang baru dan yang lain-lain. Iya, betul. I think ada plus and minus sih. Nah, gue lagi pengen tanya. Secara tadi yang tenant-tenant yang ikut tuh, yang new brands yang ikut you atau brand-brand yang sudah ikut you, apa nggak kepikiran Bright Spot online? Oh enggak, waktu pandemi kita bikin online. Oh iya ya? Iya, justru Ada jadi ya? kita nggak berhenti. Pandemi itu kita bikin online. And it was the most stressful Oh, event ever karena Why? semuanya Why is remote. that? Oh, oke. Jadi Karena timnya, operationnya yang ini. iya, jadi kan tim developer kan di rumah masing-masing. Iya. Di kantor. Nah, bosnya kena COVID, satu kantor kena. Jadi semua di rumah masing-masing. Kita di kantor puji Tuhan aman, tapi kan di apa dulu Ya dia Ya, apalah, tusuk-tusuk yang gitu lah ya, swab. swabnya yang mahal itu yang Iya, apa iya, yang iya, lebih iya, ini iya. tuh apa ya, Hidung PCR ya. gitu kan. PCR. Iya, terus waktu pas zaman itu kita tetap jalan tuh, dan waktu itu kita kerjasama sama sponsor rokok lagi. Nah, kan sebenarnya karena kita kerjasama sama si sponsor rokok itu, makanya harus pakai Dukcapil 18 plus. Oke. Nah, jadi terus di gate location gate. Jadi dari luar negeri nggak bisa. Oke. Nah, waktu pas acara itu kerjasama sama Tulus. Oh. Kita bikin konser Tulus online. Online. Pokoknya udah kita syutingin udah segala. Terus jadi ada beli produk. Jadi waktu itu si Oken sama Tulus ya kalau nggak salah ya. Pokoknya gitu deh. Kalau udah beli produk dapat code-nya itu buat nonton itu. Dari Malaysia, dari mana semuanya kayak mau nonton Tulus di Singapura. Oke. Terus kayak wah stres itu gitu. Terus abis itu Stres yang bagus maksudnya ya. enggak, stres sih beneran sih. Stres beneran. Stres beneran sih. Bukan palsu dong. Stres beneran. Itu gue stres palsu, beneran stres tuh. Terus opening kan kalau Bright Spot kita ada private opening itu. Iya, Kita iya. bikin private opening online. Oke. Bejibun dong. Crash. Enggak, Lalu pakai apa? enggak kejadian. Itu Crash. Kejadian, itu crash, di crash. website atau pakai Zoom atau website. pakai website. Di website. Karena Nah, sebanyak itu kalau di Zoom tuh trafficnya. ada kayak talk show, workshop ada pakai Zoom. Tapi mostly sih di web. Jadi sangat amat web based. Untungnya waktu itu kita kerjasama sama emang ada satu developer teman kita juga. Tapi apesnya juga gitu. Kan karena headnya kena COVID, timnya mencar kan. Jadi semua kerja dari rumah. Jadi ada momen-momen yang dia COVID-nya lagi parah, dia nggak bisa bangun. Dia nggak bisa dihubungin nih gimana nih kan? Pasti ada satu isu kan harus dibenerin kan. Tapi masalahnya kan root issue itu kan kadang-kadang karena nggak sekantor kan dia nggak tahu nih. Lu sampai mana tadi gitu kan? Kan Gila. iya kan wah, Pusing ribet itu, banget. pusing Jadi sih. ibaratnya kayak dia harus mundur berapa versi websitenya gitu. Iya. Jadi dibangun lagi dari nol. Nol lagi. Dan itu kan ada sistem POS-nya kan. POS-nya itu nyambung ke semua brand. Iya. Jadi dia barang kalau kita beli barang, barangnya dikirim. Jadi misalnya mau beli barang,
si vendornya kan harus ngirim, dia gitu-gitu wah ribet Iya banget. iya iya. Ribet seribet-ribetnya. Itu actually I don't wanna do that again. I see. Jangan sampai ada online lagi gitu. Kalau online kita bikin online aja. Oke, Ya, online event Susah ya, itu ya. tapi enggak Iya. sih, ya kebetulan karena background gue dulu di film, makanya justru ya, gue ngerasa pas zaman COVID, I thrive waktu era COVID karena I had film and video Iya, skills. iya. Gue jago live streaming, jago itu. Jadi actually there's a lot of work to be pas zaman itu. Itu pusing lah ya. Iya, cuman jadi ya I mean blessing in disguise lah gitu Iya ya. iya. Tapi kalau ditanya mau ulang lagi apa enggak, aduh. Enggak ya. Terus stressful Nih, bro. banget. This is last question. Sorry. Go ahead. Jadi kalau untuk teman-teman dozers yang kira-kira udah punya brand yang kira-kira menurut mereka mumpuni untuk daftar ke Brightspot, apa aja? Terus lalu kemana daftarnya? Selalu di Instagram kita selalu ada linknya. Oke. Actually kapan aja kirim bisa, tapi actually better waktu kita announce bisa daftar, itu ada the best moment untuk kirim. Iya. Karena kayak kita pasti semuanya lagi alert, ready gitu. Actually kapan aja kirim oke, cuman kan kadang-kadang kalau kirimnya terlalu jauh sama event kita bisa jadi kayak takutnya Tinggalan ya. kelewat karena ya itu we have to manage so much gitu kan. So many things. Yes, dan actually make sure, dan sekarang kita open banget ya, not necessarily nggak cuman harus barang fashion, nggak cuman, kalau kalian ada good idea apa aja yang kira-kira mungkin bisa atau kita kerjasama bareng gitu juga we're sangat amat open for new things, new technologies, new ini juga semua kita sangat amat open. Tapi kalau emang tujuannya adalah mau nge-launchingin brand, mau nge-launching brand ya, ibaratnya belum pernah muncul di mana-mana, make sure proposalnya bagus, vision missionnya clear, produknya ready. Jadi pas kita bales kalau misalnya ternyata oke, siap-siap kirim sampelnya gitu-gitu ya, make sure udah siap aja. Dan kalau dari situ ya make sure siap-siap kalau misalnya kalau itu udah prosesnya udah dari situ, make sure ya habis itu siap-siap untuk gimana ngebangun bootnya ini gitu kan. Itu aja sih. Jadi actually just make sure siap. Dan make sure siap kalau misalnya nanti siap untuk jualannya juga gitu nih. Iya, itu harus. Jadi actually banyak faktor yang harus disiapkan. Tapi maksudnya makanya sekarang tuh dia lumayan open banget kok. Soalnya kayak kita nggak actually lifestyle brand tuh udah macam-macam banget. Kita selalu open banget kalau buat ini kok kayak new things. Jadi emang actually if you have a really good idea and kayak misalnya kadang-kadang bisa juga more like experiences juga. Kayak ada atau something yang mungkin di Brightspot lo orang rasa itu perlu, contoh misalnya kayak kalau orang capek perlu apa misalnya gitu-gitu kan. Jadi kayak kalau ada ide kayak gitu-gitu actually should ini cepet bisa hubungin juga itu, karena itu there's a lot of things yang we can work on gitu, especially apa ya. Terus kalau emang ada ide buat art, itu juga sangat amat open juga buat itu. Jadi banyak juga ya. Lukisan karena mungkin kalau pameran saat ini kayaknya agak sulit karena lokasi. Tapi kalau misalnya dia ada ide apa, maksudnya kayak yang sebenarnya lebih kayak experience gitu di situ. Itu sangat pokoknya arahnya ke experience ya. Yes. Actually this day and age yang di era apa ya, yang semua udah we're so connected. Yang the most important thing is experiences kan. Jadi itulah
Kayaknya itu. Apalagi ya? Kayak itu aja sih. Oke. Itu udah cukup banyak kayaknya informasinya. Thank you. So teman-teman dozers kalau misalkan mau langsung daftar nanti ya menunggu bright spotnya announce dulu. Tapi kalian persiapkan dulu brandnya. Nanti langsung bisa didaftarin di mana? Di sini. Sama di caption bisa langsung kalian cek nanti. Kan nanti kita juga bantu untuk promosiin gitu. Thank you banget Bro Ogi. Thank you so much. Terima kasih Sona ini untuk info-infonya ya. Terima kasih banyak. So saya Junior Sumantri. Dengan saya Mario Utama. Dan ada Hogi Wiryono. Doze out. Thank you.